Halo bosku, selamat datang kembali di channel kami TVA36. Kami doakan semoga hari ini kalian semua dalam keadaan bahagia, sehat dan sejahtera. Di video kali ini kita akan membahas rudal Atmaka. Sudah banyak diberitakan di media-media dan dari Kementerian Pertahanan yang mengumumkan akan menjadikan rudal Atmaka menjadi rudal nasional dan dari pihak Turki dan Roketsan sebagai produsen sudah menyetujuinya. Kedua belah pihak tinggal membahas poin-poin secara detailnya untuk membahas draft kontrak dan maunya. Kabar di bulan Januari 2024 Indonesia telah mengakuisisi 45 rudal Atmaka untuk mempersenjatai kapal-kapal angkatan lautnya. Memang secanggih apa rudal Atmaka ini? Mari kita bahas bosku. Atmaka diproduksi oleh Roketsan Turki. Pada awalnya Atmaka dikhususkan sebagai rudal kapal permukaan untuk menggantikan rudal Harpoon, dapat diintegrasikan ke kapal serbu, frigat dan korvet. Tapi saat ini, Atmaka juga bisa diintegrasikan lewat platform stasiun pantai dan platform di darat. Kita masuk ke spesifikasi sistem. Atmaka bersifat otonom, artinya rudal bersifat otomatis dan mandiri, masuk dalam kategori rudal jarak jauh. Memiliki penampang radar rendah sehingga sulit dideteksi radar, berpresisi tinggi terhadap target, dapat dioperasikan di segala kondisi cuaca. Kebal terhadap serangan elektronik, disematkan fitur pembaruan target, serangan ulang, dan kemampuan pembatalan misi melalui data link dan perencanaan misi 3D, kalau ini lewat layar monitoring komputer. Mengadopsi sistem, waktu sesuai target, TOT, waktu sesuai target yang ditunjuk, DITOD. Waktu sesuai target serentak, STOT, dan sistem model peluncuran salvo, rudal dapat menyerang terhadap target di darat dan permukaan laut, dan juga dapat menetralisir baik serangan dari platform kapal permukaan dan kapal selam bawah air. Serta Atmaka juga sedang dalam pengembangan untuk bisa diluncurkan lewat kapal selam. Masuk ke spesifikasi teknis rudal bosku, Atmaka memiliki panjang 4,3 meter sampai 5,2 meter dan berdiameter 3,5 meter. Mungkin yang 4,3 meter untuk kapal permukaan dan yang 5,2 meter untuk platform pantai dan darat. Berat keseluruhan rudal 750 sampai 800 kg. Jangkauan efektif saat ini 220 km dan masih dalam tahap penyempurnaan menjadi efektif di 280 km untuk versi ekspor dan 360 km untuk internal Turki. Atmaka memakai sistem berpemandu inersia, GPS, altimeter barometrik, dan altimeter radar. Sistem rudal seperti ini sangat sulit dijatuhkan, marking koordinat dipandu lewat GPS berbasis satelit, inersia untuk mengecoh rudal lawan yang dibantu dengan altimeter barometrik dan altimeter radar yang bertugas mempertahankan ketinggian dan tekanan atmosfer. Itulah yang membuat Atmaka handal di segala keadaan cuaca dan mampu menghindari serangan rudal, rintangan alam dan benda padat lainnya. Atmaka hanya akan berfokus pada sasaran target yang telah dikreasikan oleh operator. Rudal Atmaka dibantu dengan sistem seeker radio frekuensi aktif, bertugas untuk menghubungkan antara rudal, jaringan radar, satelit dan operator, dan dalam pengembangan dual seeker berbasis infrared. Serta seeker juga sebagai cadangan apabila terjadi gangguan di sistem inersia dan GPS, operator dapat mengambil alih rudal dalam mode manual. Itulah kenapa Atmaka mampu melakukan pembaruan target, serangan ulang, dan kemampuan pembatalan misi. Semua data akan disimpan melalui sistem komputerisasi data link. Data link sebagai inti core atau otaknya, selain sebagai penyimpan data link juga berfungsi melawan serangan elektronik lawan. Untuk standar sistem data link modern saat ini blok NATO dan Amerika bermain di sistem data link 16, TDMA yang mengadopsi sistem kanal time slot dan simbol parameter channel untuk layanan datanya. Di sisi hulu ledak dengan berat 220 sampai 250 kg. Atmaka menggunakan sistem penetrasi efektif fragmentasi peledak tinggi yang sangat menghancurkan. Di sisi mesin pada awal pengembangan Atmaka memakai mesin mikroturbo TRI 40 yang diimpor dari Prancis. Di awal tahun 2024 ini sudah memakai mesin lokal Kali KTG 3200. Tapi menurut admin mesin lokal ini masih memakai hak paten dari Safran Prancis, hanya kandungan material lokalnya saja yang tinggi dan diproduksi secara lokal. Rudal Atmaka dipakai oleh Angkatan Laut Turki, Angkatan Laut Indonesia, dan Angkatan Laut Bangladesh.
Baiklah bosku, kita akan membahas sejarah perjalanan pengembangan rudal Atmaka yang memakan waktu kurang lebih 14 tahun, dari tahap desain sampai sertifikasi layak tempur dari militer Turki. Program ini dimulai pada tahun 2009 ketika Wakil Menteri Industri Pertahanan, SSM, Turki menandatangani kontrak dengan Roketsan untuk merancang rudal jelajah permukaan ke permukaan untuk kebutuhan Angkatan Laut Turki. Kontraktor utama, Roketsan, memulai studi desain pada September 2012. Setelah menerima hasil kontrak penelitian dan pengembangan sebelumnya dengan Wakil Menteri Industri Pertahanan Turki di bawah koordinasi Komando Pusat Penelitian Angkatan Laut, Armerkom, rudal tersebut rencananya akan dikembangkan untuk multi-platform yang mampu diluncurkan tidak hanya dari kapal perang tetapi juga dari kapal selam, pesawat terbang, stasiun baterai pantai, termasuk operasi serangan darat. Setelah menyelesaikan berbagai pengujian, penembakan pertama Atmaka di darat dilakukan pada bulan Maret 2017. Kontrak produksi serial Atmaca ditandatangani antara Roketsan dan Kepresidenan Industri Pertahanan pada tanggal 29 Oktober 2018. Rudal tersebut akan dikerahkan ke korvet kelas Ada, fregat kelas Istanbul, fregat kelas G, dan kapal perusak kelas TF-2000 yang direncanakan. Pada tanggal 3 November 2019, Angkatan Laut Turki berhasil melakukan penembakan kapal pertamanya dari korvet kelas Ada Ticik Kanalada di Laut Hitam. Pada tanggal 1 Juli 2020 rudal Atmaka berhasil mencapai sasarannya dari jarak 200 km. Pada tanggal 3 Februari 2021. Rudal anti kapal Atmaka berhasil mencapai sasaran dalam uji tembak dengan korvet Ticik Kanal Ada menggunakan hulu ledak aktif di. Pada Juni 2021, rudal Atmaka berhasil menghantam kapal Ticik Isin A589 dalam uji sertifikasi, menandai dimulainya produksi serialnya. Pada bulan Juni 2021, Atmaka berhasil menyelesaikan 20 uji tembak dan diharapkan dapat disertifikasi tahun ini untuk korvet kelas Ada. Pada Agustus 2023, Turki mengumumkan bahwa 11 kapal akan dilengkapi dengan rudal Atmaka. Pada 10 Maret 2024, rudal Atmaka berhasil mencapai targetnya dengan mesin turbojet KTJ 3200 domestik dan nasional pertama TRQ yang dikembangkan oleh Kale Arjev. Kesimpulan admin pribadi, keputusan yang sangat bijak dan tepat sekali jika Indonesia mengakuisisi rudal Atmaka yang multi-platform ini. Untuk ketangguhan rudal ini berdasarkan spesifikasinya admin speechless dah, apalagi jika jaringan militer berbasis komputer dan komunikasi satelit, radar dan interkoneksi militer antar jaringan matra laut, udara dan darat Indonesia sudah sempurna, hanya negara yang memiliki aset besar dan canggih saja yang bisa menjatuhkan rudal ini. Oke bosku, sekian dulu, kami sangat menghargai dan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton, subscribe, like, share, dan komen di channel kami. Jayalah Tentara Nasional Indonesia dan Polri, dan jayalah Indonesiaku. Sampai jumpa di video selanjutnya. KF21 Boromai.